Oke, untuk menganalisa bangunan gedung, ya, terutama untuk menganalisa beban gempanya, kita mengenal SNI tentang masalah gempa ya. Jadi itu yang apa kita pakai acuan untuk menganalisa beban gempa, ya, yaitu SNI 1726 tahun 2019 ya. Ini sudah saya share di apa Google Drive kalian. Silakan nanti bisa dibuat bahan kajian ya. Jadi bahan bacaan sama bahan isi materi dari tugas besar kalian. Nanti silakan kalian ambil di sini. Oke, jadi dari SNI 1726 ini merupakan pengembangan ya. Jadi pengembangan terbaru, peta gempa terbaru kita tentunya. Dan juga ini juga sudah mengacu di peraturan, karena kan kalau di SNI kita itu kan mengacu peraturannya kan biasanya dari Amerika ya. Ini dari ASJE 716. Jadi ini sudah apa yang terbaru ya, yang terbaru ya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan juga. Hmm, Ini ya. Oke, yang saya jelaskan hari ini mungkin adalah rangkumannya ya, rangkuman dari SNI 1726 tersebut ya, yang berkaitan tentang prosedur analisis beban seismik. Permisi Oke, Bapak, ya, Nela tadi chat saya ini wifi-nya masih error katanya Pak. oke, oke Mbak. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika kita apa, berbicara ya terkait standar perencanaan ketahanan gempa untuk gedung dan juga non gedung. Tapi kalau untuk jembatan dia ada SNI-nya sendiri ya. Tapi kalau untuk gedung umumnya kita menggunakan SNI 1726 ya. Di sini ada pembaruan ya. Jadi yang lama itu dia menggunakan SNI 1726 2012 ya. Yang terbaru kita ini mengacu ke SNI 1726 tahun 2019 ya. Jadi di apa perbedaannya antara SNI 1726 yang lama sama yang baru ini? Bisa kita lihat ya. Kalau untuk IBC-nya sama ya, sama-sama menggunakan IBC 2009 ya. Yang membedakan adalah peraturan ISJE-nya ya. Karena kita umumnya SNI kan mengajunya dari Amerika ya. Jadi kalau yang 2012 itu dia masih mengacu di ASJE 710 ya. Kalau yang 1726 yang baru dia sudah mengacu ke ASJE 716 ya. Terus selanjutnya di dalam SNI 1726 2019 dia juga mengacu ya ke SNI 1727, SNI 2847 sama SNI 4153 ya. Untuk yang 1727 sama 2847 sudah saya jelaskan ke kalian ya. Kalau yang untuk SNI 4153 ini nantinya berkaitan untuk penentuan profil tanah. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya di lapangan, data tanah apa yang kamu butuhkan, ya. Jadi kalau mengacu ke SNI 1726 2019 ya, untuk menentukan profil tanah kita membutuhkan data dari uji SPT, ya. Jadi nanti dari uji SPT nanti kalian bisa mendapatkan profil tanah kalian itu seperti apa, ya. Apakah dia berupa tanah keras, ya, apakah berupa tanah lunak atau berupa tanah sedang dan lain sebagainya. Oke, terus selanjutnya kita akan berbicara terkait pengaruh kayak gempa terhadap gedung ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, jadi kalau apa? Kalau misalnya terjadi gempa, ya, tentunya itu akan membuat kerusakan ya, kerusakan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, jadi kalau untuk beban angin itu kan biasanya dia bebannya sebidang ya, sebidang di bangunan gedung. Ini ya di di face-nya gedung itu kan ya. Nah, tapi kalau untuk kayak gempa, dia itu bekerja tepat berada di muka tanah ya. Nah, gitu ya. Nanti dari muka tanah dia baru nanti bebannya akan didistribusikan ya di masing-masing lantainya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah salah satu gempa yang ada di Taiwan ya. Jadi bisa kalian bayangkan ya,
sebaik apapun kalian merencanakan struktur, ya, tapi kalau misalnya kalian tidak memperhatikan apa, beban gempa, ya jadinya seperti ini. Ya, kalian lihat ya, di bagian bawahnya dia benar-benar hancur, sementara di bagian atasnya dia masih utuh. Nah, itu ya. Terus selanjutnya untuk gaya dasar seismik, ya, kita biasanya menyebut notasinya adalah V. Jadi gaya dasar seismik ini berkaitan sama tanah yang bergetar akibat gempa, ya. Jadi tanah itu dia bergetar gitu ya, getaran gempanya mungkin ke arah sumbu X, sumbu Y, ya bisa sumbu X, sumbu Y positif, negatif dan lain sebagainya, ya. Dengan percepatan yang kita berikan notasi dia sebagai A, ya, menggetarkan gedung sehingga mengalami perpindahan siklik. Jadi bangunan gedung kalian itu karena ada getaran gempa, ya, sehingga gedungnya itu dia mempunyai perpindahan siklik. Nah, itu ya. Terus selanjutnya perpindahan gedung tersebut diasumsikan diakibatkan adanya gaya horizontal. Ya, jadi kalau misalnya kita menganalisa bangunan gedung kita, ya, yang terkena gempa, ini kita asumsikan dia terkena gaya horizontal, ya, beban horizontal, ya, yang mendorong bangunan ke arah sumbu horizontalnya, ya. Nah, nanti dia akan bekerja atau kita distribusikan di masing-masing lantainya. Jadi, walaupun dia getarannya ada di bawah, ya, tapi nantinya arah beban gempa yang horizontal tersebut akan kita distribusikan, ya, ke masing-masing lantai. Oke, untuk satuan dalam mendapatkan apa gaya gempanya, ya, itu untuk gaya dasar seismiknya rumusnya adalah CS dikalikan WT, ya. CS itu adalah koefisien seismik, ya. Jadi ini nanti yang akan kita dapatkan dari SNI itu adalah CS-nya ini, ya. Jadi apa aja yang mempengaruhi nilai CS nanti akan saya jelaskan, ya. Dikalikan dengan berat seismik efektif. Nah, kita menyebutnya sebagai WT. Makanya dulu kalau di mata kuliah kayu kan sempat saya jelaskan ya, semakin berat bangunan, ya, maka gaya dasar seismiknya itu dia akan besar, ya. Makanya kalau misalnya dulu kan kita sempat berdiskusi ya, kalau misalnya elemen strukturnya kita ganti misalnya dengan sesuatu yang jauh lebih ringan, ya, tentunya akan membuat gaya dasar seismiknya itu dia jauh berkurang. Nah, gitu ya. Oke, di sini bisa kalian lihat kalau arahnya getaran gempa, ya, dia arahnya bolak-balik seperti ini, ya. Tapi kalau gaya dasar seismiknya, ya, itu kita ekuivalenkan arahnya adalah mengenai gedung kita. Nah, gitu ya. Nanti baru dia didistribusikan di masing-masing lantai. Oke, untuk persyaratan analisis struktur berdasarkan SNI 1726 2019 ya, kita wajib harus menentukan dari poin 1 ini sampai poin ke-16. Jadi standar minimalnya adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama kalian tentukan dulu apakah dia merupakan bangunan gedung atau non gedung ya. Terus nanti kita mencari nilai IE-nya ya. Terus kita dari nilai IE itu didapatkan berapa gitu kan ya parameternya. Baru setelah itu kita dapatkan nilai SS S1 ya. Nah, jadi bisa kalian baca sendiri ya. Ini ada beberapa yang perlu kalian cek ya nanti ya. Sampai nanti ketemu di kontrol kekuatan, defleksi, dan juga stabilitasnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang masalah kategori risiko struktur. Jadi ini sesuai dengan arahan yang ada di sini ya. Oke, jadi pertama-tama ketika kita merencanakan beban gempa, yang perlu kita cek adalah kategori risiko strukturnya terlebih dahulu. Ya, kan kita nggak tahu ya kalau misalnya nanti bangunan gedung kita terkena gempa, ya orang-orang yang ada di dalamnya itu kira-kira mudah untuk menyelamatkan diri atau tidak. Nah, itu ya. Jadi kategori resiko itu bergantung dari itu. Makanya kalau kalian lihat di sini ya, kalau untuk gedung, gudang, ya, dan rumah dan struktur yang kecil itu kategori resikonya dia kecil, ya. Tapi kalau untuk bangunan yang monumental, yang dia memang kalau bisa jangan sampai ada kerusakan.
ya. Terus rumah ibadah. Kalau kata rumah ibadah itu kan pasti akan banyak orang di dalamnya ya. Rumah sakit, fasilitas pemadam kebakaran. Nah, itu dia kategori resikonya nomor 4 ya, besar. Nah, nanti jadi di tugas besar kalian silakan kalian cek ya, jenis pemanfaatan bangunan gedung kalian itu apa ya. Terus kalian rangkum nilai kategori resikonya itu dia berapa. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa ini kalian ketik lagi ya, nanti kalian pilih aja kategori risikonya berapa gitu ya. Oke. Nah, dari kategori resiko tadi ya, fungsinya adalah kita bisa mendapatkan faktor keutamaan gempa atau notasinya adalah IE ya. Jadi faktor keutamaan gempa ini ya bergantung dari kategori resiko yang sudah kita cek tadi ya. Jadi untuk nilai faktor keutamaan gempa misalnya dia ada di kategori risiko 1 atau 2 nilainya 1 ya dan sebagainya ini ya. Jadi IE ini nantinya akan menjadi rumus utama ya dalam mendapatkan nilai CS ya. Nilai CS nantinya akan kita pakai untuk mendapatkan gaya dasar seismik tadi. Nah, gitu ya. Oke, jadi dari kategori risiko kita bisa mendapatkan faktor keutamaan gempa ya. Nanti dari faktor keutamaan gempa kita bisa mendapatkan nilai SDS SD1 ya yang ada dari peta kontur ya. Nanti akan kita cek ya di SNI-nya. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan parameter percepatan terpetakan Permisi atau Pak nilai Budi, SS. Ya, mohon ya Mas izin Pak, Kamil. Ya, saya hadir Pak, mengatasi kami. ya, ya Mas. Untuk parameter percepatan terpetakan ya atau parameter SS ini bisa kalian lihat di tabel atau lampiran yang ada di SNI 1726 2019 ya. Jadi gambar peta gempa ini bisa kalian lihat di SNI 1726 2019. Nah, ini ya coba kita apa? Coba saya lihatkan. Jadi nanti silakan kalian lihat aja sendiri di sini ya. Ini tinggal bisa di zoom ya. Jadi kalau di PDF itu dia lebih jelas. Nah, ini ya. Jadi untuk penentuan nilai apa SS ya Anda bisa melihat dari sini. Oke, saya rotate dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk nilai SS ya, dia itu bergantung dari letak posisi bangunan gedung kalian itu ada di mana ya. Nah, nanti ini kan dia dibedakan dari warna-warnanya ya. Nah, nanti dari warna-warna ini bisa kalian lihat ya kalau misalnya warnanya merah nilainya itu berapa ya dan sebagainya. Itu untuk mendapatkan nilai SS. Oke, jadi yang pertama adalah SS, yang kedua adalah kita juga bisa mendapatkan parameter gempa S1 ya atau periode 1 detik ya. Itu di lampiran yang ada di SNI 1726 2019 juga. Nah, itu ya. Jadi ini bergantung juga dari peta gempa yang sudah ada di peraturan ini. Nah, nanti silakan kalian lihat juga ya. Jadi sudah didapatkan ya nilai SS, nilai S1-nya, range-nya itu berapa. Ya, ini kan kalau misalnya kalian lihat di sini nilainya 0,9 sampai 1. Nah, biasanya bisa kalian pakai nilai tengah-tengahnya ya, bisa 0,95 gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata eh, kalian menganggapnya pengennya lebih kuat lagi, intinya itu kita pengennya bangunan gedung kita itu lebih aman gitu ya, ya ambil aja nilai yang terbesarnya, gitu ya. Itu untuk nilai S1 sama SS. Oke. Nah, di sini untuk mendapatkan PGE-nya juga juga bisa kalian dapatkan dari SNI 1726 2019. Nah, gitu ya. Oke, ini saya minta tolong kalian mencatat ya, silakan dicatat. Ini soalnya agak sedikit banyak ya, jadi saya nggak akan mengulangi lagi, gitu ya. Oke, jadi parameter SS sama S1 bisa kalian dapatkan dari peta gempa yang ada ya. Jadi nanti bisa kalian tentukan nilainya itu dia berapa secara langsung. Untuk parameter percepatan terpetakan yang ada di SNI kita,
ya SN1 juga 1726, kemungkinannya itu adalah sekitar 22% ya, yang akan terlampaui dalam masa waktu 50 tahun ya, yang dinyatakan dalam bilangan desimal terhadap percepatan gravitasi bumi. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya setelah dapat parameter SS atau periode short ya, S itu artinya short ya, periode pendek. Kalau S1 itu artinya periode 1 detik ya. Selanjutnya kita bisa menentukan kelas situs. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi untuk mendapatkan kelas situs kita membutuhkan data sondir ya. Jadi dari data sondir yang kita dapatkan itu selanjutnya bisa kalian tentukan nantinya dia klasifikasi situsnya itu seperti apa. Ya, apakah dia tanah lunak, ya, apakah tanah sedang, apakah tanah keras, apakah tanah batuan, ya, apakah tanah batuan keras. Itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk itu. Nah, misalnya ternyata di tempat kalian, di bangunan gedung kalian nggak ada data sondirnya, ya. Makanya kalau nggak ada data sondirnya, dia harus dianggap tanah lunak, ya. Misalnya Pak, saya di bangunan gedung saya itu nggak ada data SPT, maaf, bukan data sondir ya, SPT ya, karena ini kedalamannya lebih profil tanahnya lapisan 30 meter ke atas, maka yang digunakan adalah data boring atau data SPT. Ya kalau sondir umumnya itu dia kedalamannya hanya sekitar 20 sampai 25 meter. Ya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada data boringnya, maka bisa langsung kalian pilih dia berupa tanah lunak. Jadi kita anggap tanahnya tanah yang paling jelek. Itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada SF atau tanah khusus ya. Jadi tanah khusus ini digunakan ketika ternyata ya ada historical kalau misalnya dia itu daerah yang rawan likuifaksi. Nah, ini contohnya yang sudah ada di Sulawesi kemarin ya. Ternyata itu sangat sangat berbahaya sekali. Nah, oke. Nah, nantinya dari klasifikasi sifat-sifat tanah ini nantinya akan kita pakai untuk menentukan nilai KDS. Ya, KDS itu adalah kriteria desain seismik. Nah, apa itu KDS nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menentukan profil tanahnya, tadi kita sudah mendapatkan juga nilai periode pendek ya atau SS sama periode 1 detiknya ya. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai dari nilai SS tadi ya sama kelas situsnya tadi, kita bisa mendapatkan koefisien situs ya. Jadi koefisien situsnya itu adalah FA ya, ini adalah FA. Yang bawah ini adalah FV ya. Jadi yang atas ini FA, yang bawah FV. Kalau FA dia itu bergantung dari nilai SS-nya yang kalian cari tadi ya, sama kelas situsnya. Jadi kalau misalnya nilai SS-nya di sini nilainya ketemu misalnya 0,9 ya kalian cari di sini. Nah, 0,9-nya itu yang mana? Itu ya. Dari nilai SS-nya. Terus untuk mencari nilai FV ya sama ya. Jadi dicek dulu nilai S1-nya itu berapa. Apakah dia nilainya sama dengan 0,4, ya apakah nilainya sama dengan 0,5 atau bahkan nilainya lebih besar dibandingkan 0,6. Nah, gitu ya. Nah, nanti dari nilai FA sama FV ini nantinya akan kita pakai untuk mendapatkan nilai SMS ya. SMS ini adalah parameter respons spektral ya, percepatan pada periode pendek ya. Jadi SMS sama SS ya. Jadi SS itu dipakai untuk mencari SMS. Itu ya. Nah, SMS itu adalah di periode pendeknya. Kalau SD1 dia di periode 1 detik. Jadi mulai dari periode pendek ke periode 1 detik itu merupakan waktu yang sangat fundamental sekali ya, sangat penting sekali ya. Jadi itu perlu untuk kita tentukan terlebih dahulu di awal-awal. Nah, gitu ya. Jadi begitu untuk mendapatkan nilai SMS sama SM1-nya. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah bisa mendapatkan nilai SMS atau SM1 ya. Nah, selanjutnya bisa kalian tentukan nilai SDS-nya sama SD1-nya.
Nah, jadi SDS ini adalah parameter percepatan spektral design ya. Jadi yang akan kita pakai untuk desain ini yang SDS ya. Yang kita anggap yang realnya itu adalah SMS-nya ini. Jadi kalau yang ada di peraturan SNI ya, SNI kita untuk percepatan spektral design itu kita anggap nilainya adalah 2/3 dari nilai asli yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, ini ya, jadi SDS-nya adalah 2/3, SD1-nya 2/3 juga. Oke, selanjutnya di sini ada alternatif prosedur penyederhanaan penentuan KDS. Jadi untuk penentuan kategori desain seismik ya, berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek ya, itu tergantung dari nilai SDS-nya. Ini kan kalian sudah dapat ya nilai SDS-nya berapa ya. Selanjutnya kalian cek nilai SDS-nya itu berapa ya. Nanti kalian cek di sini ya, dia tadi itu masuk di kategori risiko berapa tadi ya. Nah, sehingga nantinya bisa kalian dapatkan apakah dia masuk di KDS A ya, atau masuk di KDS B, atau masuk di KDS C, atau masuk di KDS D. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di analisa ini kan ada tabel 8 sama tabel 9 ya. Kalau yang di tabel 8 ini dia berdasarkan periode pendeknya, kalau yang ada di tabel 9 dia berdasarkan periode 1D. Jadi kalau misalnya di periode pendek ketemunya KDSB ya, misalnya di sini ketemu dia berupa KDSB gitu ya. Yang di sini dia ketemu KDSC ya. Jadi ada dua nih, ternyata beda ya. Yang di pertama ketemunya yang B, yang kedua ketemunya C. Nah, maka KDS yang kita pakai adalah KDS yang paling besar ya, sehingga yang kita pakai adalah KDS C. Jadi diingat-ingat ya, kalau kebetulan ketemunya sama-sama B ya, nggak apa, artinya kan dia KDS-nya berupa KDS B. Tapi kalau misalnya B sama C seperti ini, yang kita pilih dia berupa KDS C ya, jadi KDS yang paling besar. Misalnya ketemunya antara A ya dan juga D misalnya. Yang kita pakai ya yang D ini. Gitu ya. Itu untuk penentuan kategori desain seismik ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang adalah pemilihan sistem struktur ya dan parameter sistem. Nah, untuk pemilihan sistem struktur ini sesuai dengan apa yang kalian rencanakan di bangunan gedung kalian, ya. Apakah bangunan gedung kalian itu termasuk sistem dinding penumpu, ya. Artinya di bangunan kalian itu ada dinding gesernya, ya. Dinding geser bentuknya atau gambarnya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya ada satu saja dinding geser, maka untuk pemilihan sistem strukturnya dia termasuk sistem dinding penumpu, ya. Nah, nanti baru kalian breakdown lagi, apakah dia termasuk dinding geser yang materialnya dari beton polos, ya. Apakah dia merupakan dinding geser dengan beton bertulang biasa. Nah, gitu ya. Nah, fungsinya nanti untuk apa? Jadi fungsinya sistem pemikul gaya seismik nantinya adalah untuk mendapatkan nilai R, ya. R ini adalah koefisien modifikasi respon. Ya, misalnya kalian kan di tugas besar kalian kan menggunakan dinding geser beton ya. Nah, misalnya seperti itu makanya yang kalian pakai adalah yang nomor 4 ini. Ya, maaf, yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 dengan koefisien modifikasi respon 4 ya. Dan juga faktor pembesaran defleksi ya nilainya di sini adalah 4. Nah, itu ya. Itu yang perlu kalian hafalkan ya. Kalau misalnya kalian berasumsi ya kalau misalnya bangunan gedung kalian dia berupa dinding geser yang lainnya ya dengan material yang lainnya silakan kalian cek di sini. Ini sudah lengkap ya. Sudah lengkap sudah nanti kalian tinggal memilih aja kira-kira bangunan gedung saya itu seperti apa ya. Oke. Jadi sistem penahan gaya gempa lateral dan vertikal dasar harus sesuai dengan salah satu tipe struktur yang ada di tabel 12 ini. Ya. Jadi jangan gawe sakarepe dhewe. Ya. Jadi harus kalian cek dulu kira-kira bangunan gedung kalian itu seperti apa.
Oke, terus selanjutnya, nah, untuk pemilihan sistem struktur dan parameter sistem yang lainnya, jadi selain ada dinding geser, kemarin kan kalau yang dibaca kan ada yang sistem eksentris sama sistem bracing konsentris ya. Nah, itu nanti silakan kalian cek nilainya berapa ya. Nanti berkaitan sama koefisien modifikasi respons. Nah, ini ya. Jadi kalau yang bentuknya konsentris, bracingnya sama yang jadi yang eksentris sama konsentris nanti nilainya ada di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk pemilihan sistem struktur dan parameter sistem ya. Jadi dari sini dari tabel 12 ini ya, nantinya ada beberapa faktor atau data yang kita dapatkan ya. Jadi parameter struktur yang pertama adalah R. Ya, R ini adalah koefisien modifikasi respon ya. Jadi ini merupakan faktor modifikasi yang mereduksi percepatan gempa ya pada suatu sistem struktur tersebut. Terus yang selanjutnya ada yang namanya CD. Ya, CD ini adalah faktor amplifikasi simpangan lateral. Jadi CD ini nantinya akan mempengaruhi nilai simpangan lateral kita. Ya, jadi kalau bangunan gedung kita ya, misalnya seperti ini, dia terkena gempa, tentunya kan dia akan membuat suatu defleksi seperti ini ya. Nah, nanti akan kita cek ya perhitungan di masing-masing lantainya itu dia defleksinya berapa ya. Nah, defleksi ini dia nantinya akan kita kalikan dengan nilai CD. Misalnya ketemunya 2 nanti ya, dia harus dikalikan dengan CD. CD ini adalah faktor pembesaran defleksi ya supaya bangunan gedung kita lebih aman. Tentunya kalau misalnya kalian lihat di sini ya, antara sistem dinding penumpu ya, sistem dinding penumpu itu adalah yang ada shear wall-nya tadi ya. Misalnya bangunan gedung kita di sini ada dindingnya. Ini kita sebut dia sistem dinding penumpu ya. Yang di bawahnya yang nggak ada dinding penumpunya, ini kita sebut dia sebagai sistem rangka pemikul momen. Ya, ini adalah sistem rangka pemikul momen. Kalau yang ini adalah dinding ya. Jadi ini ada dindingnya. Ya, kalau yang ini adalah sistem rangka pemikul momen. Nah, tentunya antara nilai CD-nya SPS RPM ini sama yang ada di dinding geser, itu nilainya dia berbeda. Ya, kalau misalnya kita menggunakan SRPM ini, ya kemungkinan defleksinya kan dia akan lebih besar ya. Sehingga kalau misalnya kalian cek di sini, faktor pembesaran defleksinya nantinya juga akan lebih besar juga, ya. Makanya kalau kita merencanakan bangunan bertingkat tinggi, umumnya kita mewajibkan ya adanya dinding geser karena ini. Ya, selain kalau misalnya dulu pernah saya jelaskan ya, kalau kita kan dulu pernah ada video ya, ada bangunan gedung, yang satu itu dia kita berikan dinding geser, yang satunya dia tidak diberikan dinding geser ya. Tentunya itu pengaruhnya sangat besar sekali di bangunan gedung kita. Makanya sebaiknya kalau misalnya kalian merencanakan bangunan tinggi, wajib harus diberikan shear wall karena itu sangat penting sekali ya di bangunan gedung kita, terutama ketika dia menerima beban gempa. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Aman ya? Mbak Dewi, ada pertanyaan Mbak Dewi? Nggak ada, Pak. Belum ada. Ini biasanya kalian nanti akan lebih paham ketika sudah mengerjakan tugas besar. Nanti baru tahu, oh nilai ini dari ini, nilai ini dari ini. Ya, tapi ini saya jelaskan dulu detail-detailnya ya, seperti apa ya nanti sebelum kita masuk ke analisanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya kita juga harus menghitung yang namanya periode fundamental struktur, ya, atau notasinya adalah T. Jadi periode fundamental struktur ini nilainya dapat dihitung dengan bantuan software, ya. Jadi kalau misalnya kalian ini kan menggunakan software RSAP ya. Nah, nanti dia bisa dihitung secara otomatis di software kalian. Oke, jadi nilai T ini kalau misalnya kita cek ya di apa
Misalnya situasinya antara T, ya, T yang ada di komputer ternyata kok kurang dari TA, ya. TA ini adalah nilai periode pendekatan, ya, yang ada di sini. Nah, itu nanti bisa kalian cek di sini, jadi yang dipakai yang mana. Ya, jadi nilai yang paling besar, ya, itu yang akan kita pakai. Oke ya, kita baca dulu dari penentuan periodenya, ya. Periode fundamental struktur atau T dalam arah yang ditinjau harus diperoleh menggunakan sifat struktur dan karakteristik deformasi elemen pemikul dalam analisis yang teruji. Ya, artinya kita di sini ya tentunya membutuhkan bantuan dari software ya, karena kalau misalnya kita cek ya di apa perhitungan gempa kita itu kan permodelannya kan menggunakan permodelan 3 dimensi ya, tentunya akan ada pendekatan-pendekatan ya yang harus didapatkan dari softwarenya itu untuk nantinya mendapatkan nilai T ini tadi. Oke, nah nanti nilai T ini akan kita pakai ya. Jadi kalau misalnya kalian baca ya di sini tadi kan kalian sudah bisa mendapatkan nilai SD1-nya ya, nilai SD1-nya berapa ya. Nanti dari nilai SD1 itu bisa kalian pakai untuk mendapatkan koefisien CU ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita baca di sini CU ya, CU di sini fungsinya adalah sebagai pembatas ya. Jadi nilai T tadi tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung atau nilai CU. Nah, nilai CU-nya ini ada di tabel 17. Jadi kalau bisa nilai T-nya ya nggak boleh melebihi batasan yang sudah kita dapatkan dari nilai CU-nya ini. Itu ya. Oke, selanjutnya kita masih berbicara terkait periode fundamental pendekatan atau T ya. Yang pertama untuk struktur dengan ketinggian kurang dari 12 tingkat ya dengan sistem pemikul seismik rangka atau sistem rangka pemikul momen tadi yang nggak ada di gesernya ya berupa material beton atau baja ya dan rata-rata tinggi antar lantainya itu adalah lebih dari 3 meter dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Jadi kalau misalnya kalian merencanakan buku gitu kan ya, bangunan-bangunan sederhana ya, kalian misalnya Pak saya cobalah kita hitung secara manual ya. Nah, jadi perhitungan manual itu bisa kalian pakai dengan pendekatan rumus ini ya. Jadi nilai TA sama dengan 0,1 dikalikan N ya. N ini adalah jumlah tingkatnya. Ya, nanti nilai TA ini akan kita pakai untuk mendapatkan nilai CT ya. CT dan X-nya ya, CT dan X bisa kita cek dari tabel ini. Ya, jadi kalau untuk sistem rangka pemikul momen nilai CT-nya itu adalah ini, nilai X-nya ini. Ya, oke, periode fundamental dapat dihitung juga dengan persamaan ini. Oh maaf, jadi yang TA-nya ini tadi ya, yang 0,1 N ini adalah cara yang paling mudah ya. Untuk cara yang kedua, untuk mendapatkan nilai TA, kita bisa menggunakan rumus CT dikalikan HN pangkat X. Jadi HN ini adalah ketinggian totalnya lantai kalian berapa ya, mulai dari bawah sampai yang paling atas ya. Itu ketinggian bangunan kalian itu berapa. Untuk CT sama X-nya bisa kita lihat di tabel 18 ini. Oke, untuk struktur dinding geser batu bata atau beton, nah ini kalau misalnya kita menggunakan dinding geser ya, dengan ketinggian kurang dari 36,6 meter, ya maka nilai TA-nya, artinya yang ada di tugas besar kalian ini, ya. Jadi nanti kalian untuk menghitung nilai TA-nya adalah dengan menggunakan rumus ini, ya. Nah, oke, ini CW-nya, ya nanti bisa kalian cek ya di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya untuk menghitung periode fundamental pendekatan atau TA, kita harus memenuhi ya, jadi perhitungan periode fundamental dengan software melalui modal analisis. Jadi kita mengenal ya ada beberapa bagian yang kita dapatkan. Oke, bentar.
Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk perhitungan periode fundamental dengan software melalui modal analisis, ya, artinya nanti kalau misalnya kita menggunakan time history analysis, menggunakan respons spektrum, menggunakan pushover analysis, ya, kita bisa menggunakan partisipasi massa, ya, 100% atau minimal 90%. Jadi nanti ketika kita menggunakan modal analisis, ya, jumlah ragamnya itu minimal harus menghasilkan partisipasi massa minimal 90%, ya. Tapi kalau kita mendekati 100% artinya yang kita rencanakan atau yang kita hitung itu dia mendekati aslinya. Jadi aslinya gempanya kita itu seperti apa, ya. Kalau misalnya dia nilainya mendekati 100%, tapi ada nilai minimalnya, ya. Nilai minimalnya adalah 90%. Jadi nanti kalau misalnya kita cek di robot, ya, untuk modal analisis, ya, nantinya kalau bisa untuk partisipasi massa baik itu di arah X maupun di arah Y ini, ya. Ini ya, di arah X atau di arah Y minimal dia harus bisa menghasilkan nilai 90%, ya. Jadi kalau masih belum bisa, ya artinya jumlah ragamnya harus dibanyakkan lagi. Misalnya ini kalian menggunakan jumlah ragam totalnya ada 20 mode gitu ya. Ada 20 mode, ternyata masih menghasilkan nilai sebesar 80% misalnya. Nah, ini harus dibesarkan lagi, ya. Jadi mode-nya ditambah, misalnya saya pakai 60 mode, ya. Nah, ini baru nanti misalnya ternyata dapatnya sudah 92%. Nah, ini artinya dia sudah oke, nggak perlu ditambahkan lagi mode-nya. Karena semakin banyak mode atau model yang ditinjau atau jumlah ragam yang ditinjau dari bangunan gedung kita ketika dia terkena gempa, itu seperti apa modelnya, ya nantinya software kalian tentunya juga akan lebih berat lagi. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya apa? Modal analisis ini nantinya adalah bisa kita pakai untuk mendapatkan linear analisis, terutama untuk yang dinamik ya. Linear analisis itu ada dua. Kita mengenal yang namanya static equivalent, ya. Jadi ada yang namanya static equivalent, ada yang namanya response spectrum, ya. Ada yang namanya pushover. Kalau pushover sama time history analysis itu dia sudah non-linear, ya. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah yang static equivalent dulu, ya, atau analisis yang linear. Oke ya, itu terkait jumlah ragam, ya. Ini juga sudah ada di SNI. Ya, ini rangkuman-rangkuman aja ya. Oke, selanjutnya tentunya ketika kita ingin mendapatkan diagram atau grafik respons spektrum, ya. Nah, kita harus memenuhi beberapa parameter awal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, periode pertama yang kita hitung adalah mulai dari titik nol, ya. Jadi awalnya itu kan mulai dari titik nol ini ya, titik nol, baru dia datar, ya. Terus dia mulai masuk ke periode pendek atau TS. Jadi yang pertama ini adalah periode nol, ya. TS ini adalah periode pendeknya. 1 detik itu adalah ketika waktunya sudah 1 detik. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa grafik yang rumusnya berbeda-beda. Jadi mulai dari nilai angka 0 sampai T0 itu rumusnya adalah bentuknya miring seperti ini. Ya, grafiknya kan miring seperti ini ya, artinya dia ada rumus tersendiri. Terus yang selanjutnya dari T0 ke TS, ya, dari T0 ke TS ini juga ada persamaannya sendiri. Artinya nilainya sama ya, nilainya sama persis untuk S-nya. Atau respon spektra percepatannya nilainya sama atau percepatannya sama. Terus yang selanjutnya untuk nilai SA-nya yang ada di sini, ya, mulai dari TS sampai ke 1 detik, ya, mulai dari periode pendek ke 1 detik, itu dia rumusnya adalah ini. Nah, gitu ya. Dari 1 detik ke periode panjang atau ke TL, nah itu ada rumusnya lagi. Rumusnya adalah ini. Dari TL nantinya kita bisa mendapatkan nilai ini. Jadi yang membedakan antara SNI 1726 yang lama yang tahun 2012 ya sama yang di tahun 2019 ya. Kalau yang 2019 itu dia di sini sudah ada TL atau periode panjangnya.
ya. Kalau yang di SNI 1726 yang lama, dari sini itu dia grafiknya sudah sama semua seperti ini ya, nggak ada perbedaan. Kalau di sini kan dia masih dipecah lagi ya, dari nilai 1 detik sampai ke TL, di sini ada. Dari TL ke nilai yang paling besar, dia itu ada lagi. Nah, itu yang membedakan antara SNI yang baru sama SNI yang ini. Oke ya, ini kita cek. Jadi pada periode T kurang dari T0, ya, jadi dari nilai yang ini ya, yang saya warnai merah. Nah, persamaan yang dipakai adalah persamaan ini, ya. Jadi untuk menghitung nilai SA-nya, ya rumusnya adalah SDS dikalikan 0,4 ditambah 0,6 dikalikan T per T0, ya. Terus selanjutnya pada periode T sampai ke TS, ya, artinya di periode yang ini sekarang, ya. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus nomor 2, ya. Nilai SA sama dengan SDS. Nah, SDS kalian yang kalian hitung tadi itu berapa nilainya? Nah, itu ya. Terus yang ketiga, pada periode T sudah lebih dari TS. Nah, yang gambarnya grafiknya dia melengkung menurun gini ya. Nah, itu rumus yang kita pakai SA sama dengan SD1 dibagi T. Artinya, semakin besar nilai T-nya, ya, semakin besar nilai T-nya, dia akan menghasilkan nilai periode yang percepatan yang semakin kecil juga, ya. Jadi seiring dengan nilai T yang membesar, ya, nah dia otomatis akan membuat nilai SA-nya ini juga akan semakin kecil. Yang selanjutnya pada periode nomor 4, ya ini nomor 4 ya. Nah, di nomor 4 ini rumusnya juga beda lagi, ya. Ini nilainya adalah SD1 dikalikan dengan TL. Nah, TL ini nanti akan bisa kita pilih ya di peta transisi gempa, ya, di gambar 20 di SNI 1726 2019. Nanti silakan dicek ya. Untuk TL atau periode panjangnya bisa kita cek di peta transisi gempa. Oke, nah dari rumus-rumus ini yang belum kita tahu adalah nilai T0 sama nilai TS. Kalau untuk yang SDS, SD1, ya, untuk nilai T0 ini kan tadi sudah saya jelaskan ya. Maaf, yang T0 sama yang TS ini yang belum saya jelaskan ya. Kalau yang untuk T0 rumusnya adalah 0,2 SD1 dibagi sama SDS. Ya. Kalau untuk yang TS rumusnya adalah SD1 dibagi sama SDS. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Pak, gimana caranya untuk saya bisa menggambar grafik ini? Ya kalian harus menghitung dulu dari 4 rumus ini. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Excel, ya Excel itu kan nanti di sini ada nilai T-nya, gitu kan ya, ada nilai percepatannya, gitu kan ya. Nah, jadi nanti dibagi gini kan ya. Nah, jadi nanti untuk membuat grafik ini, misalnya di nilai periodenya kurang dari 1 detik, ya atau mungkin mulai dari awal ya sampai T0 itu nilainya berapa? Misalnya sudah kamu dapatkan ya, misalnya nilai T0-nya dia sama dengan misalnya dia 0,2 detik, gitu kan ya. Misalnya nanti ketemu nilai SA-nya berapa, nanti 0,3 berapa, 0,4 berapa. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar teliti. Ya, jadi dihitung satu-satu per grafik itu. Nanti kalian akan paham ketika sudah mencoba sendiri. Ya, intinya kalian harus tahu ya ketika ada di sini itu rumusnya menggunakan apa, ketika di sini menggunakan rumus apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait prosedur analisis yang diizinkan ya sesuai dengan yang ada di SNI. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya rangkumannya dari ini ya. Ini saya stop share dulu. Saya ganti whiteboard. Oke, jadi analisis prosedur. Oke, analisis prosedur seismik itu sebenarnya ada 4, ya, ada 4. Yang pertama di sini ada linear, ya, linear analisis.
Oke, di sini ada non-linear. Non-linear analisis ya. Untuk linear analisis kita mengenal dua ya. Yang pertama namanya dia adalah static equivalent. Nah, ini ya dihafalkan ya. Yang kedua, kita untuk di bagian linear analisis juga mengenal yang namanya respon spektrum. Nah, apa yang membedakan linear analisis static equivalent sama linear analisis respon spektrum? Ya, yang di sini sesuai dengan namanya, dia statis, ya, statis. Kalau yang untuk respon spektrum, dia sudah dinamis. Nah, gitu ya. Tentunya akan ada fungsinya sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau misalnya bangunan gedung kita terkena gempa, ya, kalau kita menggunakan static equivalent, mungkin mungkin dia kesamaannya itu hanya sekitar 70% saja, ya, sesuai dengan realnya di lapangan, bukan apa gempa kita seperti apa itu mungkin pendekatannya hanya sekitar 70% saja, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya dinamis, mungkin dia bisa bertambah sekitar 75%. Nah, ini berkaitan sama ketelitiannya saja ya. Oke, yang selanjutnya kita juga mengenal yang namanya nonlinear analysis. Nonlinear analysis ini juga dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama namanya adalah pushover analysis, ya. Yang kedua adalah time history analysis. Nah, time history analysis ya. Jadi sama untuk nonlinear. Jadi kalau misalnya kita sudah berbicara nonlinear, artinya bangunan gedung kita itu dia sudah tidak linear lagi, ya. Jadi kalau misalnya dia terkena gempa yang besar ya, kita itu mengeceknya sudah tidak hanya dalam bentuk linear saja, tapi kita anggap dia sudah non-linear. Artinya pendekatannya apa? Pendekatannya semakin mendetail lagi. Jadi kalau misalnya tadi menggunakan linear analisis dia bisa sampai 75% ya maksimal ya. Kalau misalnya kita menggunakan pushover atau time history analysis bisa sampai 95% pendekatannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk yang pushover analysis dia ini adalah statis ya. Kalau yang ini dia dinamis. Jadi mbahnya kalau misalnya kalian menggunakan analisis prosedur seismik ya, kalau mbahnya ya kita berbicara yang paling bagus ya kita bisa menggunakan time history analysis. Ya, tapi kalau untuk yang perhitungan apa biasa, kalau untuk bangunan gedung misalnya ruko ya yang dia ketinggiannya kurang dari 15 lantai ya, artinya dia bukan merupakan bangunan tingkat tinggi, kita bisa menggunakan yang static equivalent ini sudah cukup ya. Karena sebenarnya di sini itu sudah ada penambahan-penambahan terkait safety factor ya sehingga mengakibatkan kita itu masih tetap dalam batas yang aman ya. Tapi kalau misalnya bangunan gedung kalian, bangunan gedung bertingkat tinggi, ya harus kalian cek ya. Misalnya dari static equivalent dia sudah oke. Kita cek lagi dengan menggunakan respon spektrum. Apakah dia oke? Kalau oke, ya nggak masalah ya. Selanjutnya kita cek lagi. Misalnya kita menggunakan langsung time history analysis. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk bangunan bertingkat tinggi dia harus memenuhi beberapa prosedur ini ya. Pertama dari static equivalent dia oke ya. Baru selanjutnya masuk ke respon spektrum ya. Dari respon spektrum misalnya dia sudah oke, baru dicek lagi dengan menggunakan time history analysis. Gitu ya. Itu untuk prosedur analisis seismik ya. Di sini ada 4 ya sesuai dengan namanya. Untuk yang dua yang pertama ini dia masih linear analysis ya. Untuk yang dua selanjutnya ini dia sudah non linear ya. Untuk linear sama non linear dia masih dibagi lagi, ada yang perhitungannya masih menggunakan statis ya, ada yang sudah menggunakan dinamis. Nah, artinya kalau dinamis seperti ini, kemungkinan gedung kalian itu kalau misalnya statik ya, kalau statik itu kemungkinan dia deformasinya bentuknya seperti ini aja. Nah, kayak gini aja ya, misalnya terkena beban gempa ya, seperti ini ya. Nah, kalau yang dinamis dia sampai gedungnya kena pelontir ya, sampai
dia bentuknya nggak karu-karuan, itu ada mood-nya. Namanya adalah mood shape. Nah, mood shape-nya ini nantinya yang akan kita pakai untuk mendapatkan tadi ya yang ada di slide saya ya. Nah, ini ya, untuk mendapatkan perhitungan periode fundamental, ini kan ada partisipasi minimalnya ya yang harus kita dapatkan ya. Nah, supaya nilainya minimal bisa 90%, maka mood shape-nya ini harus kita besarkan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan dinamis analisis. Nah, kalau contohnya menggunakan time history atau contohnya kita menggunakan respon spektrum, ya kita bisa menggunakan yang dynamic analysis. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita menggunakan time history analysis, bentuknya seperti ini. Ya, ini yang menggunakan respon spektrum. Ya, kalau menggunakan static equivalent, gambarannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini terkait prosedur analisis yang diizinkan, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya bangunan kalian ketinggiannya ini sesuai dengan ketinggiannya ya, dan juga sesuai dengan KDS-nya, ya. Kalau ternyata KDS-nya dia berupa KDS DEF, ya. Kalau ini kan kalian lihat kalau di sini ada analisis gaya lateral ya. Ini yang biasa, yang static equivalent. Yang ini adalah yang respon spektrum, yang ini adalah time history analysis. Ya, jadi di sini ada tulisannya diizinkan, ada tulisannya tidak diizinkan. Ya, jadi kalau misalnya bangunannya memenuhi yang ada di sini kan memenuhi semua ya. Entah kalian pakai yang static equivalent atau pakai yang lainnya, dia ini terpenuhi. Tapi kalau misalnya tidak ada di peraturan ini, ya, artinya semua struktur yang lainnya dengan kategori desain seismik DEF, maka kita nggak bisa menggunakan static equivalent. Maka minimal kita wajib menggunakan respon spektrum. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, misalnya dia merupakan bangunan bertingkat tinggi, ya, makanya kita nggak boleh hanya menggunakan static equivalent saja, tapi wajib harus dicek dengan menggunakan respon spektrum dan juga time story analysis. Oke ya, ini terkait kayak dasar seismik seperti yang saya jelaskan tadi. Kita sudah mendapatkan nilai CS-nya. Untuk nilai WT-nya tadi, tinggal kita cek ya beratnya per lantainya bangunan gedung kalian itu seperti apa. Nah, ini ya, untuk mendapatkan berat seismik efektif, ada 3 pendekatan yang bisa kita dapatkan. Ya, yang pertama kalau misalnya defaultnya RSAP atau software yang kita gunakan, ya beratnya lantai 1, ya itu adalah sesuai dengan yang ada di gambar ini. Ya, jadi dia benar-benar kolom yang ada di lantai 1 ya ditambah balok sama plat yang ada di lantai 2. Itu kalau yang ada di RSAP. Tapi kalau yang ada di perhitungannya yang ada di SNI kita ya, itu pendekatan yang pertama adalah jumlah atau beratnya lantai 1 itu adalah kolom yang ada di lantai 1 ditambah balok plat yang ada di lantai 2 ditambah setengah kolom ya, setengah berat kolom yang ada di lantai 2. Nah, gitu ya. Itu pendekatan yang pertama ya. Ini kalian bebas bisa menggunakan yang ada di RSAP ini. Kalau yang di hitungan manual, kalian bisa menggunakan pendekatan 1 atau pendekatan yang kedua. Ya, jadi nanti bisa kalian cek, ya, kalian cek secara manual ya. Nanti dicek antara yang ada di RSAP sama di perhitungan manual kalian itu apakah sama. Oke, kita baca lagi. Berat efektif seismik atau WT adalah berat seluruh beban mati. Jadi beban matinya itu dia kita anggap 100%. Ya, beban matinya 100%. Ini DL ya, dead load. Itu nilainya 100%. Ya, berat peralatan permanen atau beban mati tambahan, ya, kita sebutnya dia nilainya adalah DL2, itu juga 100%. Ya, ditambah sama beban hidup. Nah, tapi beban hidupnya ini dia nilainya hanya kita anggap sebesar 25% saja. Ya. Jadi, WT sama dengan DL1 ditambah DL2. Ini kalau di software kita ya. Ditambah 25%
dikalikan LL. Nah, ini nilainya WT itu adalah ini. Ya, jadi kalau nilai CS tadi kan sudah kita dapatkan ya. Untuk nilai WT-nya adalah berat untuk keseluruhan bangunan gedung kita itu berapa. Oke, untuk gaya dasar seismik tadi sudah saya jelaskan ya, gambarannya seperti apa, rumusnya seperti apa, ya. Untuk nilai CS-nya, ya, untuk nilai CS-nya bisa kita dapatkan dari rumus ini. Jadi dari parameter-parameter yang sudah kalian dapatkan di grafik tadi, ya, nanti bisa kalian dapatkan untuk parameternya menghitung nilai CS-nya ini berapa. Oke, nilai CS rumusnya adalah SDS dibagi R dibagi IE. Nah, R, IE apa nanti akan saya jelaskan. Untuk nilai SDS-nya ini bisa kalian dapatkan dari sini tadi, ya, nilai SDS-nya. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara SNI yang lama sama SNI yang baru. Ya, untuk SNI yang lama, CS-nya hanya kita cek dari dua parameter ini. Ya, intinya nilai CS itu tidak boleh melebihi. Jadi ini batas maksimalnya CS itu ini ya. Terus di sini ada batas minimalnya. Itu kan ya kalau untuk SNI yang lama. Kalau untuk yang di SNI yang baru, nilai CS-nya harus kita cek dari tiga parameter ini. Ya, jika nilai T-nya kurang dari T periode panjang, ya atau TL, nanti silakan dicek ya nilai T-nya kalian itu berapa, ya nilai TL-nya berapa. Ketika nilai T-nya kurang dari TL, maka kalian harus menggunakan rumus maksimalnya CS itu adalah ini. Gitu ya. Nah, untuk nilai minimalnya CS itu adalah ini. Nah, ini sekarang saya mau tanya. Misalnya yang di CS yang tidak perlu melebihi ini ketemunya nilainya adalah 0,7 ini misalnya ya. Yang di sini ketemunya 0,2. Ya. Mbak Anissa Rizky. Ah, ini kan nggak ada kan ya. Muhfata Zakwanul Fikri. Oke, ini saya catat yang nggak ada. Iya, Pak. Mas, kalau misalnya saya kebetulan ketemu ya nilainya 0,9. Maka yang saya pakai berapa, Mas? Untuk nilai CS-nya, Mas? 0,7, Pak. 0,7. Bagus. Mbak Anissa nggak ada ya. Yang lainnya, Mbak Rizka Amalia. Kalau misalnya ketemunya 0,3. Yang saya pakai berarti nilainya berapa, Mbak Rizka? Untuk nilai CS-nya. Besar, Pak. Berapa? Yang lebih besar 0,7. Kalau misalnya saya ketemu nilai CS-nya itu 0,3, Mbak. Ya, dari perhitungan CS itu saya ketemu nilainya 0,3. Maka yang saya pakai berapa? Nilai CS-nya Oh, apakah langsung 0,3, Pak. 0,3. Oke. Iya, Pak. Oke ya. Paham ya? Mas Yudhistira, kalau misalnya nilai CS saya ketemunya 0,1, Mas. Maka CS yang dipakai nilainya berapa, Mas? 0,2. 0,2. Oke. Jadi sudah paham semua ya. Jadi nilai CS itu kalian hitung dulu dengan menggunakan rumus ini. Ya. Selanjutnya kalian hitung ya batas maksimalnya CS itu berapa, batas minimalnya berapa. Nanti kalau misalnya ketemu ternyata nilai CS-nya melebihi batas maksimal, maka yang kalian pakai batas maksimalnya. Ya. Kalau ternyata yang didapatkan batas minimal, maka yang dipakai adalah batas minimal. Nah, seperti itu ya. Itu untuk mendapatkan nilai CS. Oke, jadi saya rasa sudah paham semua ya terkait nilai CS-nya ya. Nah, selanjutnya kita masih masuk di distribusi gaya dasar seismik ya. Jadi dari apa? Dari nilai F yang kita dapatkan ya atau kayak geser yang sudah kita dapatkan dari nilai V-nya tadi, ini nanti akan kita distribusikan di masing-masing lantai ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan hitungan manual 2 dimensi ya. Tapi kalau untuk yang 3 dimensi, ya tentunya tinggal kita cek aja ya dari software kita ya, dari software kita nantinya ketemunya dia itu nilainya berapa. Misalnya saya ingin tahu ya untuk nilai
gaya dasar seismik yang bekerja misalnya yang ada di lantai 3 ya. Ya, tinggal aja kalian masukkan ya parameter-parameter yang ada di lantai 3 itu apa aja ya. Di sini. Oke, untuk metode statik ekivalen rangkumannya ya untuk SDS tadi dia merupakan periode pendeknya ya. Untuk yang R-nya adalah faktor modifikasi respon, ada di tabel 9, faktor keutamaan gempa, tadi ada juga di slide saya, dan juga di SNI 126, silakan kalian cek. Ya. Di sini ada SD1, SD1 itu adalah ketika periodenya sudah masuk di periode 1 detik. Oke, kalau yang T dia adalah periode fundamental struktur. Ya. Waktunya berapa? Ya waktunya sesuai dengan apa yang kalian hitung, ya, nilai T-nya. Oke, jadi dari penjelasan saya kalau misalnya bisa saya rangkum ya sesuai dengan apa yang saya jelaskan ya. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu data geometri struktur, dari situ kalian dapatkan ya ketinggian lantai kalian berapa sehingga nanti bisa mendapatkan nilai HN ya, berat strukturnya ya, termasuk fungsi bangunan tadi untuk mendapatkan nilai faktor keutamaan gempa atau IE. Yang terakhir, kalian juga wajib menentukan jenis tanahnya, apakah jenis tanahnya dia berupa tanah batuan keras atau batuan atau tanah lunak, tanah sedang dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kalian juga harus menentukan sistem struktur, apakah dia itu digeser ya, apakah dia merupakan yang lainnya, misalnya menggunakan sistem rangka pemikul momen ya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita bisa menentukan kategori risiko struktur ya dan juga faktor keutamaan struktur. Nah, ini berkaitan sama fungsi bangunannya tadi. Nanti dari sini setelah mendapatkan nilai II-nya kita bisa mengklasifikasikan ya situsnya ya. Nanti dari klasifikasi situs kita bisa mendapatkan nilai SS dan juga S1. Ini bisa kita dapatkan dari gambar lampiran yang ada di SNI 176, jadi ini bergantung dari lokasinya tadi ya. Nanti dari nilai SS kita bisa mendapatkan nilai SMS dan juga SDS ya. Dari nilai S1 kita bisa mendapatkan nilai SM1 dan juga SD1 ya. Nanti kalau sudah dapat nilai SDS sama SD1-nya bisa kita gunakan untuk menghitung periodenya atau nilai T0-nya. Oke, nanti dari nilai T0 kita bisa mendapatkan nilai TA ya. Rumusnya adalah CT dikalikan HN pangkat X ya. Nanti dari sini baru kalian bisa menggambar grafiknya ya berupa gambar respons spektrum ya. Yang nantinya dari sini kita bisa mendapatkan KDS strukturnya. Apakah dia masuk di KDS A, B, C, D atau E. Itu ya. Terus selanjutnya dari sini kita bisa mendapatkan nilai CS ya. Nah, nilai CS ini yang pertama setelah kita dapatkan nilai CS-nya harus kita cek apakah dia sudah masuk di CS minimal atau CS maksimal tadi ya. Kalau ternyata dia masuknya di CS maksimal yang kita pakai CS maksimal, kalau misalnya dapatnya CS minimal yang kita pakai adalah CS minimal. Nah, seperti itu ya. Nanti selanjutnya ketika sudah mendapatkan nilai CS, kita hitung dulu nilai WT-nya atau berat efektif tiap lantainya berapa. Nah, itu ya. Baru selanjutnya kita bisa mendapatkan gaya dasar seismik. Itu ya. Jadi output terakhirnya adalah gaya dasar seismik yang wajib kita dapatkan ya. Untuk nantinya bisa kita cek apakah dia beban horizontalnya yang terkena atau mengenai gedung kita itu nilainya berapa. Oke ya, ini sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi misalnya di sini ada distribusi gaya dasar seismik ya yang harus kita cari. Misalnya ketemu nilai CS-nya itu adalah 0,075, nilai T-nya dari perhitungan tadi ketemu nilainya ini. Oke, diketahui tinggi lantainya adalah ini, beratnya masing-masing lantai adalah ini, ya. Nah, kita diminta untuk menghitung gaya dasar dari bangunan gedung yang ada di sini. Ya, caranya mudah, ya. Tentunya yang pertama kalian harus menghitung dulu, ya, berat keseluruhan bangunan kalian itu berapa, ya. Itu yang kita pakai sebagai nilai WT. Oke, terus selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai WT,
tadi kita sudah tahu untuk nilai CS-nya. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai V-nya. Nilai V-nya adalah 900 kN. Itu adalah V total yang ada di dasar seismiknya ini. Oke, selanjutnya nilai V-nya ini akan kita distribusikan ke masing-masing lantai. Nah, itu ya. Yang pertama kita harus menghitung nilai K-nya dulu. Rumusnya K adalah 0,5 dikalikan T ditambah 0,75. Oke ya, nilai K-nya adalah 1,227. Kita breakdown dulu. Lantai 1 dia beratnya tadi adalah 2000. Ya, berat 2 1750 dan lain sebagainya. Ya. Terus selanjutnya HX ini adalah ketinggian lantainya. Jadi yang pertama ini kan ketinggiannya 5 meter ya. Untuk yang kedua artinya kan ketinggian totalnya adalah 9 meter. Yang selanjutnya 13 dan lain sebagainya. Jadi dijumlahkan ya sampai ketemu tinggi totalnya berapa. Oke, selanjutnya nilai HK ini kita pangkatkan K ya, pangkat 1,227. Nah, ketemunya ini. Selanjutnya tinggal kita kalikan aja. WT dikalikan HK, rumusnya adalah ini ya. Tinggal kita kalikan ketemu nilainya ini. Nah, selanjutnya baru kita cari nilai FI. FI rumusnya apa? FI rumusnya adalah W. Jadi W-nya di lantai kalian itu berapa? Misalnya W-nya adalah 2000 ya. Dikalikan H, hanya bangunan kalian berapa? Pangkat K ya. Jadi untuk ini kan sudah ada ya. 2000 dikalikan 7 kali 205 ya dibagi sama sigma WI dikalikan HI. Nah, sigmanya itu adalah ini. Nah, itu ya, dikalikan dengan V, V-nya tadi yang ada di sini, ketemu nilai FI-nya adalah 34,155. Nah, jadi gaya yang mengenai lantai satu kalian itu besarnya adalah ini. Nah, itu ya, nanti untuk tabel ini silakan kalian coba untuk di bangunan gedung kalian, silakan kalian hitung manual ya, beratnya berapa. Nanti untuk gaya di masing-masing lantainya ini dia berapa. Nanti akan kita verifikasi dengan RSAP apakah dia sama atau tidak. Oke, ini contoh yang kedua untuk analisis static equivalent. Jadi misalnya saya punya gedung di Yogyakarta ya. Klasifikasi situsnya kebetulan tanah sedang, fungsi bangunannya apartemen. Misalnya saya menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus ya. Tinggi bangunan saya adalah 27,6 ya, mutu betonnya adalah 35, mutu bajanya adalah 42. Gambar potongan bangunannya adalah seperti ini. Oke, langkah yang pertama, Mbak Mercy Lestari. Iya, Pak. Silakan dibantu saya untuk membacakan ini, Pak. Gimana, Pak? Mohon diulangi. Bantuan saya membaca ini loh, Pak. Baca aja. Yang tabel 3 ya, Pak? Ya, ini kategori risiko strukturnya berapa itu loh, Mbak. Ini kan saya menggunakan apartemen. Kalau menggunakan apartemen, maka menggunakan kategori risiko berapa gitu loh, Mbak. Paham ya maksud saya? Ini sesuai dengan soal tadi. Kategori risiko strukturnya itu gedung apartemen atau rumah susun. Jadi kategori risikonya 2. Faktor keutamaan gempanya dari tabel 4. Sesuai kategori risikonya kategori risiko 2. Jadi faktor keutamaan gempanya 1. Kemudian klasifikasi situsnya itu tanah sedang sesuai soalnya. Jadi yang diambil itu 175 sampai 350, M-nya itu 15 sampai 50 dan S alfanya itu 50 sampai 100. Oke, ini datanya dari NSPT ya Mbak ya. Nanti dari NSPT kalau misalnya ketemu untuk V-nya itu ketemu antara 175 sampai 350 maka dia berupa tanah sedang. Itu ya, bukan dari SD nanti kita ketemu ini bukan ya. Dari klasifikasi situsnya berapa parameternya ini berapa nanti baru kita dapatkan nilai kelas situsnya. Gitu ya Mbak Mercy ya. Baik, Pak.
Oke, selanjutnya Mbak Rizka Amalia. Iya, Pak. Oke, baca aja yang ada di sini. Tadi Oh, baik. bangunannya letaknya. Bangunannya tadi bangunan apartemen, lalu direncanakan akan dibangun di daerah Yogyakarta dengan parameter percepatan sebesar 0,2 detik. Maka nilai SS dapat ditentukan dari SNI, diambil nilainya yaitu 1,107. Untuk selanjutnya, diambil parameter percepatan dengan nilai 1,0 detik, lalu diambil nilai S1 dari SNI juga. Dari rentangan tersebut dapat ditentukan bahwa nilai S1 bernilai 0,5. Oke, ini ya Mbak ya. Misalnya saya kan lokasi bangunan gedung saya kan di Yogyakarta, letaknya mungkin pinggir pantai seperti ini ya. Ini yang saya kasih panah ini ya. Misalnya rentannya itu di antara 1,1 antara 1 sampai 1,2 detik. Ini yang saya ambil nilai SS-nya adalah 1,107. Misalnya saya pakai 1,1 apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Itu ya Mbak Rizka ya. Termasuk yang nilai S1-nya juga sama seperti itu. Oke, selanjutnya Mohfata, Zakwanul. Selanjutnya koefisien situs periode 0,2 detik dapatkan FA sama dengan 1,06. Selanjutnya koefisien situs periode 1 detik didapatkan FV 1,8. FA sama FV-nya didapatkan dari mana itu, Mas? FA itu dari tabel 6 itu, Pak. Oke, dibaca aja dari tabel itu yang dibutuhkan data apa aja itu. Dari tabel 6 untuk mendapatkan nilai FA diperlukan data kelas situs Sama data apa ini? sama data S1 itu, Pak. SS. Oh Ya. ya, SS. Data SS didapatkan dari yang dibaca sama Mbak Rizka Amalia tadi. Ya, Iya. yang dibaca sama Mbak Rizka tadi kan SS-nya ketemu 1,107 kan ya. Jadi kan nilainya antara ini sama ini. Ya kan? Iya, Pak. Oke, dilanjutkan. Untuk Selanjutnya. yang nilai FV itu berdasarkan kelas situs dan S apa ini, Pak? Enggak jelas. S1. S1. Iya. Jadi nilai S1-nya berapa? Di sini apakah dia mendekati, ini kan kebetulan ketemu ya S1-nya 0,5. Kelas situsnya SD, sehingga didapatkan nilai FV-nya adalah 1,8. Gitu ya Mas Mohfata ya. Iya, Pak. Oke, dilanjutkan lagi Mas Ali Kamil yang bawahnya ini Mas. Baik, Pak. Setelah menemukan beberapa parameter yang ditemukan, mulai dari FA dan SS yang sudah dihitung, dapat dihitung nilai SMS sama dengan FA kali SS. 1,6 dikalikan 1,1 sehingga hasilnya 1,166. Selanjutnya yaitu menghitung SM1 dengan rumus FV dikalikan S1. FV yang sudah dapat diketahui angkanya yaitu 1,8 dapat dikalikan S1 atau parameter ketepatan yaitu 0,5 sehingga dapat dihitung hasilnya 0,9. Selanjutnya yaitu menghitung SDS. Rumus SDS di sini yaitu 2/3 dari nilai SMS yaitu sama dengan 0,777. Selanjutnya yang terakhir perhitungan SD1. SD1 di sini rumusnya 2/3 dikalikan SM1 menghasilkan angka 0,6. Oke, jadi tinggal masukkan aja ya dari hasil-hasil yang sudah didapatkan sama teman kalian tadi ya. Baru dicari nilai SMS, SM1, SDS sama SD1. Oke, ini saya rasa gampang sekali. Selanjutnya Kusnul Aldi, silakan dilanjutkan Mas. Ini kan tadi sudah ketemu nilai SDS sama SD1-nya ya, ini ya. Iya Pak.
dengan SDS sebesar 0,77 dan SD1 sama dengan 0,6 berdasarkan KDSD dengan resiko 2, SDS kurang dari 0,5, kategorinya D. Untuk di tabel 9, KDS-nya lebih kecil, SDI-nya lebih kecil dari 0,2. Lebih besar. Nilainya kan Ya, Pak. SD1-nya 0,6. Oh ya, lebih besar dari 0,2 sehingga didapat kategori risiko D. Oke. Lalu, Misalnya Mas Aldi, kalau misalnya ketemunya KDSB sama KDSD, misalnya di tabel 8 ini ketemunya KDSB, di tabel 9-nya ketemunya KDSD, maka KDS yang dipakai KDS apa, Mas? KDSD, Pak. KDSD. Oke, itu ya teman-teman ya diperhatikan ya. Oke, dilanjut lagi Mas Aldi. Berdasarkan tabel 12, koefisien modifikasi respon R sama dengan 8. Kita lihat tadi rangkanya yaitu rangka beton bertulang pemikul momen khusus dengan kategori desain D. Lalu ya maka didapat nilai 8 dengan dari TB. Koefisien modifikasi Dari respon. koefisien modifikasi respon, Pak. Ya. Oke. Sip. Bisa membaca tabel ini sudah ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini kan tadi sudah dapat nilai SDS, SD1, terus didapatkan juga nilai KDS-nya, ya, jadinya KDSD dengan nilai R-nya sama dengan 8. Oke ya. Selanjutnya Mbak Dewi Fortuna. Mbak Dewi Fortuna. Selanjutnya adalah periode fundamental T. Periode fundamental T0 itu rumusnya 0,2 SD1 per SDS. Untuk SD1 dan SDS-nya tadi sudah diketahui. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan nilai T0-nya itu 0,154. Selanjutnya adalah menghitungkan nilai TS dengan rumus SD1 per SDS. Untuk SD1 dan SDS seperti yang sebelumnya, sehingga nilai TS dapat kita ketahui sebesar 0,772. Kemudian periode fundamental pendekatan. Ini tuh rumusnya TA sama dengan CT dikali HN pangkat X. Kemudian untuk CT-nya itu bisa dilihat pada tabel 18 karena menggunakan rangka beton pemikul momennya itu jadi nilai CT-nya itu ketemu 0,046 dan nilai HN-nya sebesar 27,6 dan untuk X-nya itu seperti pada tabel 18 juga ketemu 0,9 sehingga nilai TA-nya itu ketemu 0,923 lebih besar dari nilai TS-nya. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai Tmax-nya yaitu CU dikali TA. CU-nya 1,4 dan TA-nya hasil perhitungan sebelumnya 0,923 ketemu 1,292. CU-nya dari mana, Mbak? CU-nya itu dari Tabel? yang tabel 14, Pak. Oke, dari tabel 14 itu kan tergantung dari nilai SD1 ya. Nilai SD1-nya tadi sudah kita hitung kan ya nilainya. Iya, Pak. Oke, Mbak Dewi, kalau misalnya ini sesuai dengan tugas besarmu. Tugas besarmu kamu pakai apa? Rangka baja atau rangka Pakai baja, Pak. baja yang apa? Yang eksentris atau yang konsentris? Konsentris, Pak. Nah, itu bacaan. Kalau konsentris kira-kira ada nggak di situ? Konsentris nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada kira-kira pakai yang mana? Semua sistem struktur lainnya ya. Itu jadi ya. Jadi pakainya yang itu Mbak, yang semua sistem struktur lainnya ya. Ya, Pak. Sama juga kalau yang digeser ya, digeser juga sama ya. Kamu pakainya yang semua sistem struktur lainnya. Ya, Pak, paham, Pak. Oke.
Oke ya, selanjutnya ini saya jelaskan aja supaya cepat. Jadi berdasarkan hasil analisis modal yang ada di RSAP, ya ini ketemu nilai partisipasi massanya sudah 90% kan ya. Nah, ini artinya dia sudah oke, artinya analisis bisa kita lanjutkan ya. Terus selanjutnya kita cek juga nilai T-nya. T-nya ini kan di sini periodenya kan nilainya sama dengan 0,52 ya. Ini sesuai dengan yang kita hitung di software. Jadi seperti yang saya bilang, untuk nilai T kalau bisa kita menggunakan software ya untuk mendapatkan nilai T-nya. Baru selanjutnya nilai T ini akan kita cek ya apakah dia masuk di antara TC kurang dari TA kurang dari Tmax ini ya. Karena kita cek nilai TA-nya, kebetulan nilainya adalah 0,923. Tadi nilai TA-nya yang kita hitungkan ketemunya 0,923 ya. Maka untuk T yang digunakan adalah T dari TA sebesar 0,923. Nah, gitu ya. Jadi harus kita perhatikan seperti yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya baru kita cek ya, kita cek respon spektrumnya. Ya ini di gambar manual ya, di gambar manual. Untuk T-nya ini kan semuanya sudah ada semua ya. Jadi mulai dari T0 ya, TS, untuk nilai T-nya ini kan semua sudah ada ya. Ketika nilai T kurang dari T0 ya, T kurang dari T0, T0-nya ini tadi 0,154 ya. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Untuk T0, oke, T0 sama T1 detik ya. Ini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Maaf, T0 sampai TS ya. Ini T0, yang ininya TS. Untuk yang TS lebih dari T ini selanjutnya, untuk yang selanjutnya kita bisa menggunakan rumus yang SD1 per T. Untuk yang T-nya kurang dari TL, T-nya sudah lebih dari TL, maka kita menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, ini ya, ini nanti tinggal kalian masukkan aja, coba aja nanti di Excel ya, nanti seperti apa hasilnya. Nah, nanti dari situ kan kita bisa mendapatkan nilai CS-nya ya. Nah, nilai CS-nya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nilai CS yang dipakai adalah nilai CS yang berada di antara CS max dan juga CS min. Nah, ini karena kebetulan nilai CS-nya itu sama dengan CS max, maka yang kita gunakan adalah nilai CS max-nya ini. Gitu ya. Nah, untuk ini adalah perhitungan manual ya. Untuk perhitungan RSAP, jadi harus kita cek ya antara perhitungan manual kita ini sama perhitungan yang ada di RSAP ini apakah dia sama. Ya ini caranya kita menggunakan cara static equivalent ya. Nantinya parameter-parameternya ini kita samakan ya. Jadi kalau di RSAP itu yang perlu kita masukkan yang pertama adalah RC-nya ini. Apakah kita menggunakan RC frame? Kalau frame ini artinya dia menggunakan sistem rangka pemikul momen. Ya. Kalau yang untuk struktur lainnya, ini ya, kalau misalnya kita menggunakan sistem struktur yang lainnya, misalnya menggunakan bracing yang konsentris, misalnya kita menggunakan dinding geser, maka kita menggunakan semua sistem struktur yang lainnya. Nanti di sini otomatis rumusnya akan ganti juga. Terus yang selanjutnya set class-nya, ya apakah dia tanah lunak, tanah keras, dia kita sesuaikan sesuai dengan yang ada di sini. Kalau yang tanah batuan keras itu kan dia SA ya. Kalau yang B ini adalah tanah batuan ya. Dan selanjutnya terus yang selanjutnya yang kita masukkan adalah nilai S1 sama SS. Ini sesuai yang kita baca dari ini tadi. Nah, ini ya. SS sama S1-nya kita dapatkan dari sini. Untuk nilai TL, nah ini ya, untuk nilai TL-nya bisa kita dapat dari tabel 20. Nah, nanti silakan kalian cek ya di SNI kita ya. Nanti nilai periode panjangnya itu dia berapa. Termasuk nilai R, koefisien modifikasi responnya ini tadi sesuai dengan bangunan kita ya. Bangunan kita menggunakan apakah menggunakan dinding geser atau menggunakan sistem rangka pemikul momen ya. Nah, kalau yang IE-nya itu tadi yang pertama tadi yang dibaca oleh teman kalian yang pertama tadi ya.
Nah, untuk nilai FV sama FA, SDI1 sama SDS, ini sama robot dihitung secara otomatis. Ya, jadi dia itu menghitung secara otomatis. Nah, itu ya kelebihannya kalau misalnya kita menggunakan RSAP. Oke. Nah, ini kalau yang di berat strukturnya, caranya sama persis, ya seperti yang saya jelaskan ketika preliminary design kolom kemarin, ya. Jadi kita harus menghitung. Jadi di lantai 1 itu berat platnya berapa, ya luasan platnya berapa, itu ya. Kita hitung satu-satu, ya secara manual. Beratnya balok kita itu kita hitung. Misalnya balok kita itu ukurannya 0,4 kali 0,6, ya. Ini dikalikan sama panjangnya. Ya, panjangnya balok kita itu berapa? Terus dikalikan sama 24. 24 ini apa? 24 adalah berat jenisnya. Gitu ya, untuk WT-nya lantai 1, lantai 2, nanti silakan kalian hitung manual. Oke, beban mati tambahan, ini kalau misalnya di bangunan gedung kalian, ini untuk asumsinya wajib harus disamakan ya. Kalau bisa disamakan aja, untuk lantai 1 sampai lantai 6 itu kita buat sama. Ini rumusnya adalah ini, 5 dikalikan 2,5, 25,5 dikalikan 21,6, ini luasannya, ya, ini dikalikan beratnya. Berat per meter perseginya itu berapa? Ini bisa kalian lihat di SNI 8.900 kemarin, ya, beban matinya untuk spesi, keramik, plafon, MEP itu dia nilainya berapa. Nah, terus untuk beban hidupnya, ini sesuai dengan yang kalian hitung kemarin. Nah, di lantai 1 kalian kemarin fungsinya kalian gunakan untuk apa? Apakah untuk ruang pertemuan atau untuk apa? Ya, nanti disamakan, dimasukkan nilainya seperti ini. Oke, nah selanjutnya kalian laksanakan rekapitulasi beban. Ya, jadi dari rekapitulasi beban, ini nanti kalian kan tahu ya, DL1-nya tadi itu bebannya berapa, DL2-nya berapa. Ya, untuk beban hidup jangan lupa dia harus dikalikan 25%. Ya kan? Nah, selanjutnya untuk total WT-nya adalah DL1 ditambah DL2 ditambah 25% beban hidup. Nanti ketemunya adalah ini. Gitu ya. Nanti silakan kalian samakan ya antara yang ada di RSAP sama yang ada di hitungan manual kalian. Apakah dia nilainya sama atau tidak. Ini ya, ini yang ada di hitungan manual saya ya. Ini yang ada di RSAP ya. Jadi pastikan dia harus wajib sama ya. Nilai FI-nya ini kan 2614,641. Nah, ini nilainya sama, 2614,641. Beratnya juga harus sama, 32177, di sini 32177. Nah, gitu ya. Untuk ketinggian lantainya ini untuk berat masing-masing lantainya di sini juga sudah ada semua 5401, 505. Di sini juga harus sama nilainya. Termasuk nilai gaya di masing-masing lantainya ya. Jadi gaya gempa di masing-masing lantai itu distribusinya berapa juga harus sama nilainya. Oke, sudah selesai. Gitu ya Rea, ini sangat panjang sekali berkaitan tentang masalah gempa, tapi nggak apa-apa. Kalian pasti akan bisa kalau sudah nyoba. Ya cuma materinya aja banyak sebenarnya ya. Tapi kan kalian sudah matang tuh materinya. Jadi tinggal kalian kerjakan aja sesuai dengan tugas besar kalian.